Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina wal ba'si ulaikal ladzina shadaku wa ulaikal humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji, apalagi berjanji, dan orang yang sabar dalam kemeralatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tafsir Al-Qurtubi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Para ulama berbeda pendapat mengenai yang dimaksudkan ayat ini. Sebuah riwayat dari Qatadah menyebutkan, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai kebaktian. Lalu diturunkan ayat ini. Riwayat lain dari Rabi' dan juga Qatadah menyebutkan ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi dan Nasrani karena mereka berselisih pendapat mengenai arah kiblat. Orang-orang Yahudi berkiblat ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani berkiblat ke arah timur. Lalu mereka berdebat mengenai pemindahan kiblat tersebut, dan setiap kelompok mempertahankan kiblat yang mereka miliki. Lalu dikatakanlah kepada mereka, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakinnal barra man amana billah. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah. Kata al-barri atau kebaktian pada ayat ini adalah kata yang menyeluruh dari makna kebaikan. Namun sebenarnya ada yang dihilangkan dari ayat ini. Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa yang dihilangkan dari ayat itu adalah za. Hal ini sejalan dengan salah satu asbabun nuzul ayat ini, yaitu pada saat Nabi SAW melakukan hijrah ke kota Madinah. Di sanalah diwajibkannya segala kewajiban selain sholat, dan kiblat pun dipindahkan ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Kemudian ditetapkan juga pada saat itu segala hukuman, lalu diturunkanlah ayat ini. Bukanlah semua kebaktian hanya dengan sholat saja, lalu tidak melakukan apa-apa lagi. Namun kebaktian, yakni orang yang berbakti, adalah orang yang beriman kepada Allah dan seterusnya. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Daha, At-Sufyan, Az-Zuzaj. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar. Kata wal mufuna pada ayat ini adalah sambungan dari kata man, karena menempati posisi jamak dan berharkat dhammah. Seakan dikatakan, akan tetapi sesungguhnya kebaktian orang-orang yang menepati janjinya. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Fara' dan Al-Akhfasi. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa kata wal mufuna pada ayat ini menempati posisi muhtada atau subjek, sedangkan predikatnya tidak disebutkan. Perkiraan yang seharusnya adalah dan mereka itulah yang menepati janjinya. Sementara An-Nuhas mengatakan pendapat ini jelas sekali salah dan kelirunya, karena jika Anda menasyabkan kata wal mufuna lalu merangkainya dengan kalimat nawil kurba dan masuk ke dalam sambungan kata man, kemudian merafakkan wal mufuna dan merangkainya dengan kata man, para ulama mengatakan bahwa ayat ini tergolong ayat yang paling agung dari pokok-pokok ajaran Islam, karena ayat ini berisi 16 kaidah mendasar.
yang di antara lain adalah beriman kepada Allah beserta ayat ini berisi 6 yang di antara lain adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta iman kepada pembaktian, pengumpulan di padang mahsyar, neraca amalan, jembatan syirat, syafaat, iman kepada pembangkitan, pengumpulan di padang mahsyar, surga dan neraka, kemudian beriman kepada malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbih, dan memberikan harta yang dicintainya. Beberapa ulama mengambil ayat ini sebagai dalil atas pendapat mereka yang mengatakan bahwa yang sesungguhnya ada sesuatu yang diwajibkan atas harta selain zakat, yang itu sedekah untuk kebaktian. Lalu ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksudkan dari ayat ini adalah zakat yang diwajibkan saja. Namun pendapat pertamalah yang paling benar. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dari Fatimah binti Qais. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di dalam harta itu ada kewajiban selain zakat. Kemudian beliau membacakan, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi, dan berikan harta yang dicintainya. Qurtubi mengatakan hadis ini walaupun ada sedikit kelemahan di dalamnya, namun dapat diperkuat oleh sebuah makna dalam ayat ini, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Pada kalimat ini disebutkan kewajiban sholat yang diikuti kewajiban zakat. Maka ini dapat menjadi dalil bahwa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, dan memberikan harta yang dicintainya, bukanlah zakat yang diwajibkan pada kalimat sebelumnya. Jika termasuk pada zakat, maka akan terjadi pengulangan kata. Firman Allah Subhanahu wa taala, ala hubbih, yang dicintainya. Para ulama berbeda pendapat mengenai domir yang terletak pada kata hubbi. Kemanakah tempat kembali domir tersebut? Beberapa ulama mengatakan bahwa domir tersebut kembali pada orang yang memberikan harta yang ada pada dirinya dan maf'ulnya lalu dihapuskan. Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa domir tersebut kembali pada harta yang diberikan, maka dengan demikian masdar pada ayat tersebut diletakkan pada maf'ul. Adapun ulama lainnya mengatakan bahwa domir tersebut kembali kepada pemberian itu sendiri karena kata kerja pada ayat tersebut menunjukkan pada kata bendanya. Ada pula beberapa ulama yang mengatakan bahwa domir tersebut kembali kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya agar orang-orang yang beriman dapat bersedekah dengan hartanya pada kriteria yang disebutkan ayat tersebut. Selanjutnya firman Allah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, yakni perjanjian yang dilakukan di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian yang dilakukan sesama mereka. Sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika salah satu dari hambaku sedang aku timpakan suatu musibah kepadanya dari atas tempat tidurnya, namun ia tidak mengeluh pada orang-orang yang menjenguknya, maka akan aku gantikan dagingnya lebih baik dari dagingnya, dan akan aku gantikan darah yang lebih baik dari darahnya. Selanjutnya firman Allah, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka ialah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri sifat-sifat mereka dengan kejujuran serta dan ketakwaan, karena dengan memenuhi segala kriteria yang telah disebutkan berarti mereka telah bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat agamanya. Sekian penjelasan mengenai Qurtubi tentang surah Al-Baqarah ayat 177. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.